Abu Qatadah niku pernah peperangan di perang Khaybar. Banyak sahabat-sahabat yang bersamanya melawan orang-orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini berada di atas orang Islam. Kelihatan orang Islam niku kalah. Cara gelut ngono wong musyrik ning dhuwure. Kemudian Abu Qatadah niku mendekati orang itu dan memukul dari belakang kepada orang kafir, orang musyrik. Kemudian orang musyrik niku menoleh dan Abu Qatadah mencium bau kematian. Setelah niku dilaporkan kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi memutuskan bahwa pemilik harta orang-orang musyrik itu diberikan kepada sahabat yang membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, niki tentang peperangan dan harta-harta yang didapatkan dalam peperangan. Faslun utai iku ana fasal suci. Waman utai sopone wong iku kotala mateni sopoman kotilan ing musuh kang den pateni. Ketika orang Islam berperang dengan orang kafir, kemudian orang Islam niku membunuh orang kafir, maka uktia mongko den paringi sopoman salabahu ing bondo dedelane man kotil. Dia akan diberi harta yang dimiliki oleh orang kafir yang terbunuh, namanya salab. Harta yang diambil niku nopo yang boleh diambil? Harta yang dibawa dan yang dipakai. Biasanya orang kafir kalau zaman dulu niku kalau berperang bawaannya ya baju kere, nomor klambi kere, topi, pedang, sabuk, kendaraan, apapun yang dibawa niku boleh diambil oleh orang yang membunuh. Syaratnya yang membunuh adalah orang Islam dan terbunuhnya niku dalam peperangan. Tidak boleh membunuh tidak dalam peperangan, tidak boleh. Membunuhnya dalam peperangan, maka harta yang dibawa oleh orang kafir itu boleh diambil dan itu halal. Niku juga pernah dialami oleh salah satu sahabat, Abu Thalhah. Ketika peperangan, beliau niku pernah membunuh 20 orang kafir dan semua yang dimiliki orang kafir niku diambil dan boleh, baik membunuh niku di barisan perang berhadap-hadapan maupun tidak berhadap-hadapan. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh salah satu sahabat, yaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah niku pernah peperangan di perang Khaybar. Banyak sahabat-sahabat yang bersamanya melawan orang-orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini berada di atas orang Islam. Kelihatan orang Islam niku kalah. Cara gelut ngono wong musyrik ning dhuwure. Kemudian Abu Qatadah niku mendekati orang itu dan memukul dari belakang kepada orang kafir, orang musyrik niku. Kemudian orang musyrik niku menoleh dan Abu Qatadah mencium bau kematian. Setelah niku dilaporkan kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi memutuskan bahwa pemilik harta orang-orang musyrik itu diberikan kepada sahabat yang membunuh. Dan ini hal yang biasa di dalam Islam. Niku harta salep, harta yang dimiliki oleh orang kafir pada waktu peperangan. Tidak perang ya tidak dapat. Watuk samulan den bagi opo algoni matu bondo rampasan perang. Jadi setelah orang Islam niku menang, orang kafir semua hartanya tentu menjadi milik orang Islam. Ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono qatil ala khamsatil akhmasin ing atase 5/5. Di harta orang kafir yang tidak di badan itu akan dibagi menjadi 5 bagian. Fayukto, lah 5 bagian niku napa? Fayukto mongko den wehake apa arba'atu ahmasin 4/5. 4/5 niku ibarat hartanya 5 juta, berarti 4/5 niku pinten? 4.
4 juta, hartanya 5 juta milik orang kafir, maka dibagi 5. Yang 4 juta niku diberikan liman maring wong syahida kang teko sapa man al waqata ing peperangan. Yang pertama berapa tadi? 4/5 niki diberikan yang 1 bagian kepada orang-orang yang hadir dalam peperangan sing gelem teko diwehi. Wayu to lan den paringi lil farisi kedue wong kang nunggang jaran salah sata ashumin ing 3 pira-pira bagian. Yang datang menggunakan kuda maka dia diberi 3 bagian. Sing mlaku karo sing numpak jaran mengke beda bagiane. Krana napa? Dia niku ragate luwih akeh timbang sing mlaku sikil. Walir rajili lan maring wong kang lumaku sikil sahmun sak bagian. Orang yang jalan kaki diberi 1 bagian, orang yang nunggang kuda diberi 3 bagian. Wala sahmal wala yusamulan ora den bagi sapa illa liman kejaba maring wong istakmalat kang sampurna fi daleman apa khamsu saraita 5 pira-pira syarat. Dan bagian ini tidak diberikan kepada seseorang yang di situ tidak ada atau tidak kumpul 5 syarat. Wong sing gelem teko niku akan diberi hak bagian kalau memang menetapi 5 syarat. Sing pertama al-islamu, Islam. Sing melok perang niku agamane Islam, sing boten Islam ora entuk bagian. Wal bulughulan balik, sudah balik. Anak kecil kok melok perang, dia tidak dapat bagian ghanimah, rampasan orang-orang kafir. Wal aqlulan duweni akal, dia berakal. Orang gila tidak dapat bagian, tidak dapat bagian dari harta ghanimah. Tentara perempuan tidak dapat bagian harta ghanimah. Kok perempuan jadi tentara melok perang kok nanti dapat harta jarahan orang-orang kafir, maka perempuan tersebut tidak dapat. Fa ini talamu kalamun cacat opo sartun syarat siji min dzalika sing mengkono-mengkono khamsun, andaikan 5 syarat itu tidak terpenuhi 1 saja, maka rudhiqa mongko den paringi bagian kidik sapa lahuman. Walam yusham lan ora den wai bagian saham sapa lahuman. Kalau syarat yang cacat 1 saja, dia diberi bagian kecil namun tidak diberi bagian sebagaimana sebagaimana yang ditasun kolil di bawah bagian. Di antaranya tentara perang niku akan dapat bagian jika menetapi 5 syarat niku. Syaratnya malih apabila dia datang sebelum selesai perang. Lek tekone niku perangnya wis bar, maka dia tidak dapat bagian. Mun teko-teko wis bar ya ora entuk pengajian, teko wis meh bar ya ora entuk bagian. Wis bar perang ya ngoten. Roan kancane mumpeng teko keri wis bar karek mangan ya ora entuk bagian. Mestine ngoten, mestine perang ya ngoten. Samu lan den bagi apa al-khumusu 1/5 ala khamsati ashumin ing atase 5 pira-pira bagian. Kemudian 1/5-nya lagi niku dibagi 5 bagian. Tadi kan 5 juta niku dibagi di poro 5. Sing 4 niku diberikan kepada orang yang telah ditentukan, yang 1 niku dibagi 5 lagi. Yang 1/5 dibagi 5. Sinten yang diberi sahmun utai kang sak bagian ikuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang 1/5 niku dibagi 5. Lah dibagi 5 niku yang 1 diberikan kepada Kanjeng Nabi, kemudian ba'dawin dalam sakwuse sedane Kanjeng Nabi lil masolihi maring pira-pira kemaslahatan.
Akan tetapi kalau peperangan itu Kanjeng Nabi sampun sedo, maka bagian yang seharusnya diberikan kepada Kanjeng Nabi niku ditasarufkan kepada masolihil mukminin, tenggene kemaslahatane orang-orang beriman. Bagiane Kanjeng Nabi niku diwehne masolihul mukminin. Wasamun utai kang sak bagian iku lil zawil kurba maring wong kang duweni kerabat. Satu bagian niku diberikan kepada kerabate Kanjeng Nabi. Sinten kerabate Kanjeng Nabi niku? Wahum utai zawil kurba iku Banu Hasyimin, Bani Hasyim wa Banul Muthallibilan Bani Muthalib. Kerabatnya Kanjeng Nabi yaitu anak turunnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Niku diberikan nopo bagian dari ghanimah. Niku teng Al-Qur'an enten. Walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil mengken enten. Wasahmun utai kang sak bagian iku yatama dan wehake maring pira-pira bocah yatim. Satu bagian diberikan kepada anak-anak yatim. Niku harta rampasan perang. Anak yatim niku sinten? Man laisa lahu abun, dia niku tidak punya ayah, niku anak yatim. Ning syarate dia akan diberi napa ghanimah harta rampasan perang kalau memang dia niku yatim yang fakir. Sebab yatim niku ya nek sing sugih nek sing fakir. Nek sing sugih ya ora diwehi sugih kok ngono. Sing fakir, sing melarat ora duwe berapa melarat gitu. Makanya niki salah satu nopo yang diperhatikan oleh Kanjeng Nabi niku nyantuni anak yatim, khususnya ya anak yatim, orang-orang yang tidak punya ayah terus ya sing melarat. Karena nopo kok dipilih bocah sing ora duwe bapak? Karena bapak niku menjadi tulang punggungnya keluarga. Wong sing nyambut gawe niku umumnya wong lanang. Kapan wong lanang utawa bapak wis sedo niku berarti sing nyambut gawe pun mboten enten. Bocah yatim niku sing biasane njaluk duit, biasane wong tuane oleh duit, bapaknya nyambut gawe, tinggal bapaknya malah ora enek sing dijaluki duit. Makane dia diberi bagian ghanimah. Syaratnya fakir. Wasamun utaikan sak bagian iku lil masakini maring piro-piro wong miskin. Dia satu bagian lagi diberikan kepada orang-orang miskin, wong miskin, wong ora duwe niku. Orang miskin niku orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi dibuat napa? Dibuat kebutuhan. Mestine butuhe sedina 10.000 ning niku lek nyambut gawe hanya cukup untuk 7.000 oleh. Butuhe 10.000 ning oleh hanya napa 7.000. Niku namanya miskin. Satu bulan mestine butuhe 1 juta. Ning hasilnya niku cuma dapat pinten 700.000. Niku namanya miskin. Wasahmun utai kang sak bagian iku li abana isabil maring piro-piro anak dalan niku orang yang bepergian dengan tujuan baik, orang yang merantau, ning merantau tujuannya baik niku kalau dia melewati nopo pembagian harta niku dia akan mendapatkan bagian, 1/1 dari 1/5.